Selamat berjumpa kembali para mahasiswa dalam kuliah yang kedua Grafika Komputer pada semester ganjil 2023-2024 ini. Hari ini kita akan belajar tentang menggambar. Loh, untuk apa Mbak belajar menggambar? Nah, ini menggambar dalam konteks grafika komputer. Ya. Perkenalkan lagi, saya Dr. Setiawan Hadi dari program studi S1 Teknik Informatika Unpad. Topik yang akan kita bahas adalah 3 hal, yaitu pertama pengantar konsep penggambaran objek, kemudian algoritma penggambaran garis, kita akan belajar 3 algoritma, dan algoritma penggambaran lingkaran, kita akan mempelajari secara umum algoritma penggambaran lingkaran 3 jenis algoritma. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengantar konsep penggambaran objek. Nah, para mahasiswa, bentuk paling primitif dari sebuah objek grafik adalah sebuah titik. Ya. Nah, dari titik ini kita bisa membangun garis. Tentunya masih ingat minimal titik untuk membangun sebuah garis berapa? Tentunya kita bisa menjawab bahwa minimal 2 titik kita bisa membentuk garis. Dari garis ini bisa dibangun banyak objek grafis, antara lain poligon, kurva, dan lingkaran. Dan ini dalam domain atau ruang 2 dimensi. Ya, kita masih bisa membuat objek-objek lain dalam 2 dimensi. Tetapi kalau kita melangkah kepada objek 3 dimensi, maka kita bisa membangun objek-objek lain yang lebih representatif dan realistis. Misalkan kubus, misalkan bola, ya, misalkan permukaan, dan sebagainya. Nah, ini elemen pembentuk grafis yang paling mendasar, dicamkan bahwa titik, di mana dari titik bisa dibangun banyak hal. Nanti dalam grafika komputer kita akan lihat beberapa hal, menggambar titik itu bagaimana, menggambar garis bagaimana, menggambar lingkaran bagaimana. Dalam platform OpenGL, ya, atau satu platform grafis yang paling mendasar, ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui, yaitu GL points, titik, GL lines untuk garis, ada line strip, dan sebagainya. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kita tahu karena nanti kita akan banyak menggunakan OpenGL untuk pembangunan aplikasi grafis. Dalam mungkin ada yang mempelajari yang namanya aplikasi yang namanya Autodesk, ya, untuk pembuatan grafik 3 dimensi. Ada istilah cone atau konus bahasa Indonesia, ada silinder, ada wedge, ada spear, ada torus seperti ban renang, ada box, dan juga ada piramid. Inilah objek-objek 3 dimensi yang pembangunannya dimulai dari sebuah titik. Nah, dalam kuliah ini kita akan lihat bagaimana titik direpresentasikan dalam layar komputer. Ya, di sini kita menggunakan aturan standar matematik, yaitu koordinat. Sebuah titik dituliskan dalam sebuah bidang koordinat, ya, yang memiliki alamat X dan Y. X adalah baris, X adalah kolom dan Y adalah baris. Dan kalau kita perhatikan dalam koordinat, titik 0,0 itu ada di kiri bawah. Kemudian koordinat titik itu ada ya di setelah 00 itu. Ya. Demikian di layar komputer nanti beda lagi, ya. Di layar komputer titik 0,0 atau titik origin adanya di kiri atas, bukan di kiri bawah. Sehingga di sini diperlukan pemetaan untuk menggambarkan titik secara benar. Ya. Poin yang harus dipelajari adalah kita harus memahami penggambaran titik melalui koordinat X dan Y, di mana X adalah kolom, Y adalah baris.
Nah, kita akan lihat algoritma penggambaran garis yang pertama, yaitu penggambaran garis dasar. Nah, sebelum kita memahami penggambaran garis, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Ya. Misalkan kita ingin membuat garis dari ujung kiri bawah ke kanan atas. Secara sederhana, kalau kita punya sebuah kertas, kita ingin menggambar garis, tinggal tarik garis tersebut dengan mudah. Ya. Nah, tidak demikian halnya dengan komputer. Di komputer, kita harus melalui titik-titik koordinat yang sifatnya diskrit, sehingga tidak mudah untuk bisa menarik garis dengan tepat. Ini ilustrasinya demikian. Nah, kita punya dua buah titik, P, X, P, Y, P, dan Q, X, Q, Y, Q. Kita akan menggambar dari P ke Q, sedangkan kotak-kotak yang ada dalam bidang itu adalah layar komputer kita, di mana layar komputer kita terdiri dari piksel-piksel persegi 4. Nah, kalau kita perhatikan garis yang oranye itu, maka P ke Q itu seolah-olah atau secara analisis itu garis lurus. Tetapi pada saat kita menggunakan grafika komputer, kita tidak bisa melakukan hal demikian. Karena kita harus melalui titik-titik piksel sedemikian rupa seperti yang dilakukan pada gambar yang biru tersebut. Seolah-olah memiliki garis yang tidak lurus, tetapi karena jarak piksel atau kotak yang begitu kecil, maka kita akan dapatkan garis yang lurus. Nah, kita lihat algoritma dasar yang pertama. Bagaimana sih algoritma dasar? Nah, dasar matematik sebuah algoritma dasar adalah persamaan garis. Masih ingat kuliah awal bahwa persamaan garis didefinisikan sebagai Y sama dengan MX plus B. Dengan asumsi jika diketahui dua buah titik P X1 Y1 dan Q X2 Y2, maka M atau gradien dihitung sebagai Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Sedangkan B adalah interseptor, dihitung dari Y1 kurangi M kali X1. Nah, M-nya kan sudah dicari pada perhitungan gradien. Nah, ini konsep matematik penggambaran algoritma dasar. Nah, algoritma bagaimana dituliskan untuk setiap interval X terdapat nilai korespondensi Y dengan interval delta Y. Sekali lagi, untuk setiap interval delta X terdapat nilai korespondensi Y dengan interval delta Y. Nah, bagaimana implementasinya? Kita lihat pada gambar berikut. Ilustrasinya demikian. Diketahui dua buah titik A dengan koordinat 2,1, di mana X nilainya 2, B nilainya 1, Y nilai 1, dan titik B dengan nilai X 6, Y-nya 4. Nah, pertanyaannya adalah tentukan titik-titik digital yang dilalui oleh garis yang melalui kedua titik tersebut. Sekali lagi, kalau kita pakai kertas, kita tinggal tarik garis, demikian jadi sebuah garis. Tapi dalam komputer grafik kita nggak bisa demikian. Kita harus ikuti algoritma yang tadi saya jelaskan. Pertama kita hitung M. Ya, tentunya kita harus tahu A 2,1 itu berarti X1-nya 2, Y1-nya 1. B, 6,4 artinya X2-nya 6, Y2-nya 4. Sehingga dengan formulasi gradien M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang Y1, kita dapatkan nilai demikian. Nah, kita dapatkan nilai M 0,75. Nah, sekarang bagaimana kita melihat proses penggambarannya? Kalau kita lihat titik pertama adalah 2,1. Ya. Nah, itu titik awal yang diketahui. Kemudian titik kedua tinggal X ditambah delta X.
lihat kembali algoritma yang sebelumnya yang kita lihat di sini. Untuk setiap interval delta X, kita asumsikan delta X-nya 1, ada nilai korespondensi Y dengan interval delta Y. Kembali ke sini, kita lihat bahwa di sini delta X-nya 1. Jadi setelah 2 kita tambah 1 jadi 3. Nah, Y-nya bukan ditambah 1 tetapi ditambah M. Jadi Y tadinya 1 kan, ditambah dengan M jadi 1,75 di situ terlihat. Dan karena dalam grafika komputer itu discrete sifatnya, kita harus bulatkan. Kita ambil aja standar pembulatan, kalau 0,5 ke atas jadi 1. Jadi kalau Y-nya nilainya 1,75, maka nilai Y yang akan kita gunakan kita bulatkan menjadi 2 dan seterusnya. Dan itu jadi koordinat 2,1, 3,2, 4,3, 5,3, 6,4. Jadi gambar garis dari 21 ke 64 tidak secara grafika komputer bukan garis lurus, tetapi melalui titik-titik digital seperti itu. Walaupun itu seolah-olah tidak garis lurus, sebetulnya kalau kita resolusinya bagus, layar kita, maka itu adalah sebuah garis lurus. Nah, ini ada beberapa latihan buat para mahasiswa, ya, assessment. Silakan nanti dikerjakan bagaimana menentukan titik-titik digital untuk garis yang dibentuk oleh 2 titik berikut. Nah, nanti dalam latihan ini, dalam latihan A akan ditemukan beberapa hal ya yang akan menarik untuk kita bahas. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, berikutnya algoritma kedua adalah DDA, Digital Differential Analyzer. Di sini kita akan melihat bahwa proses penambahan delta X itu tadi dikatakan dalam algoritma dasar 1, tetapi dalam DDA kita bisa memilih yang bertambah itu mau delta X atau delta Y, sehingga algoritma itu menjadi cerdas ya. Kalau kondisi tertentu dia lari ke delta Y yang bertambah. Kalau kondisi tertentu delta X yang bertambah. Nah, kondisi itu yang diperhitungkan oleh algoritma ini. Keuntungan DDA adalah dia lebih cepat dari sebelumnya, beban komputasi lebih ringan karena tidak ada perkalian, dan arah increment bisa kedua arah, X dan Y. Nah, algoritmanya di sini tuliskan dalam bentuk algoritma, inputkan X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, di sini hitung difference dari X. Artinya, dx itu adalah X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Apabila harga mutlak dx, nah ini perhatikan ada notasi harga mutlak, lebih besar dari harga mutlak dy, maka S adalah nilainya harga mutlak dx. Kalau tidak, S harga mutlak dy. Setelah itu hitung delta X sama dengan dx dibagi S. Dan hitung delta Y, dy dibagi S. Ini kalau kita perhatikan di langkah ketiga ini pemilihan yang terjadi. Ya, kalau garisnya membutuhkan incrementnya Y, maka akan dipilih Y. Kalau X akan dipilih X dan seterusnya. Nah, di yang langkah kelima, di sini mulailah iterasi penggambaran garis. Ya, 1 sampai 4 itu persiapan. Kita mulai dengan nilai X itu adalah X1, nilai titik awal. Y itu adalah titik awal. Kemudian nomor 6, X sama dengan X plus delta X. Nah, delta X-nya berapa? Delta Y-nya berapa? Tergantung kondisi angka 1 sampai 4 tadi. Ya, utamanya di langkah keempat. Lalu di langkah ke-7, lakukan langkah ke-6 sebanyak S kali. Maka kita akan bisa mendapatkan hasil garis yang menggunakan algoritma DDA. Ya, untuk itu silakan dikerjakan contoh menggunakan DDA untuk titik yang tadi kita kerjakan pada saat kita melakukan latihan algoritma dasar, dan kerjakan juga ya di latihan yang tadi. Kalau kita perhatikan
Ini ada soal B, kita menggunakan algoritma DDA. Ya, gitu. Nah, secara prosedural program komputer di sini bisa dituliskan algoritma DDA-nya. Oke. Nah, bagian yang ketiga adalah algoritma Bresenham. Ini algoritma pamungkas dalam setiap aplikasi grafis pasti pakai Bresenham. Ya. Di sini kita akan lihat bagaimana Bresenham menentukan titik-titik digital itu bukan dengan perhitungan perkalian penjumlahan, tapi berdasarkan kedekatan dengan piksel yang ada. Ya, jadi ada optimalisasi di sini, ya, mengenai pemilihan itu. Dan ini menjadikan algoritma Bresenham algoritma yang sangat menarik. Di sini ada algoritma 6 langkah, agak panjang di sini. Saya akan bahas secara umum, ya. Pertama hitung delta X, di sini biasa X2 kurang X1, delta Y2 kurang Y1. Kemudian hitung delta A dan delta B. Delta A ditentukan oleh kondisi pada langkah kedua tersebut. Delta B pun demikian. Lalu hitung langkah ketiga, nabla. Nabla itu 2 kali delta B kurang delta A. Nah, langkah keempat ini penting. Kenapa? Seperti tadi saya sebutkan bahwa algoritma Bresenham menggunakan konsep ketetanggaan. Sebuah piksel punya tetangga, ya, kalau kita lihat arah mata angin pada gambar sebelah kanan, sebuah piksel yang di tengah memiliki tetangga M1, M besar 1 sampai M besar 8. Ini sudah tidak bisa kita hindarkan lagi. Memang kenyataannya demikian. Tetangganya tetangga atas, tetangga bawah, tetangga kiri yaitu M7, tetangga kanan yaitu M3, atau tetangga kanan atas yaitu M2, tetangga kanan bawah M4, tetangga kiri bawah M6, dan tetangga kiri atas M8. Nah, nilai kalau titik tengah itu adalah X, Y, maka yang atas itu adalah X plus X, Y plus 1. Yang bawah M5 X, Y min 1, M7 X min 1, Y, M3 X plus 1, Y, M2 X plus 1, Y plus 1, M4 X plus 1, Y min 1, M6 adalah X min 1, Y min 1, dan M8 X min 1, Y plus 1. Tuh, itu yang ditentukan pada langkah keempat. Langkah keempat ditentukan berdasarkan nilai pemilihan. Dia lakukan M1 kalau kondisi yang terjadi adalah demikian. Ya, ada 4 kondisi di situ. Lakukan M2 jika kondisinya demikian. Ya, nah di sini perlu dilakukan perhitungan. Nah, angka kelima, jalankan M2 jika nabla. Nah, nabla sangat berpengaruh. Lalu setelah kita jalankan M1 atau M2, kita modifikasi nablanya. Dan kita mulai langkah 5, ini berulang-ulang sampai ketemu garisnya. Dan ini sangat presisi sekali algoritma ini. Ya, kita bisa melakukan mengimplementasikan algoritma Bresenham. Nah, kalau ingin melihat lebih lanjut, belajar lebih lanjut algoritma Bresenham, ini beberapa link yang saya sebutkan yang bisa dicoba bagaimana menggambarkan garis melalui menggunakan algoritma Bresenham. Nah, berikutnya adalah algoritma penggambaran lingkaran. Di sini saya tidak akan bahas secara detail ya, karena prinsipnya sama, menggunakan pendekatan jarak ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita ingin menggambar sebuah lingkaran fx, y ya, di mana persamaan lingkarannya itu adalah x kuadrat min plus y kuadrat kurangi r kuadrat, di mana r kuadrat adalah jari-jari lingkaran, maka penggambaran secara algoritma dasar ya itu akan menghasilkan gambar seperti gambar di sebelah kanan ya, yang kita buang garis lingkarannya. Kalau kita lihat sebetulnya kita ingin menggambar lingkaran, tapi lingkaran yang muncul adalah jegis atau kasar seperti itu ya, kendalanya karena layar monitor. Tapi dengan algoritma yang tentunya yang utama ada Bresenham, kita bisa melakukan
ini semuanya. Nah, formulasi dasar itu berdasarkan formulasi di situ. Itu formulasinya bergeser ke kanan ya, mohon maaf. Itu ada X min XC kuadrat, di mana XC YC itu adalah pusat lingkaran. Kemudian Y kita cari dengan formulasi tersebut. Kemudian ada formula polar menggunakan fungsi sinus cosinus ya. Kemudian yang terakhir algoritma Bresenham ya. Dan ini lebih lebih presisi daripada formulasi dasar dan polar. Nah, penerapannya bagaimana? Nah, untuk versi 1 yaitu algoritma dasar, kita menggunakan loop iterasi dari min R, dari min radius ke radius. Ya, di sini kalau kita melihat bahwa kita bisa menghitung Y sama dengan square root R kuadrat minus X kuadrat. Nah, tentunya ini perhitungan yang sangat kompleks ya, karena ada square root, akar. Kemudian dalam versi 2 atau versi polar ya, kita gunakan sirkular ya, proses sirkular karena sudut ya. Theta mulai dari 0 sampai 360 derajat. Dan di sini ada perhitungan R kali cos theta, R kali sin theta. Dan kalau kita perhitungkan di sini perhitungan ini membutuhkan resource yang besar. Kenapa? Ada akar, ada sinus, dan ini terlalu banyak perhitungan floating points. Dan tentunya buat yang kita mempelajari ilmu komputer, ini akan membuat komputer menjadi lambat, walaupun dalam kenyataan tidak lambat sih sebetulnya. Tapi secara analisis algoritma ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Nah, untuk itu mulai dikembangkanlah konsep lingkaran menggunakan Bresenham. Konsep Bresenham ini menggunakan pendekatan bahwa lingkaran itu punya kekhasan. Sebuah titik dalam lingkaran, dia punya banyak teman-teman, banyak tetangga. Ya, satu titik bisa ada 8 titik yang bisa dihitung berdasarkan satu titik. Ya, coba lihat gambar yang di kiri bawah, di situ terlihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa lingkaran itu memiliki keistimewaan luar biasa. Ya, dengan Bresenham, maka yang dilihat adalah titik berikutnya bagaimana perhitungannya. Titik berikutnya bagaimana. Jadi tidak menghitung secara keseluruhan, tapi berdasarkan kondisi titik berikutnya berdasarkan karakteristik lingkaran yang kita gunakan. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh. Di sini ada algoritma lingkaran, ya, penggambaran lingkaran yang sederhana, ya, menggunakan teknik Bresenham. Ya, kita tinggal lihat di sini. Nah, kita akan lihat hasilnya bahwa algoritma dasar akan menghasilkan lingkaran juga. Algoritma polar menghasilkan lingkaran juga. Algoritma Bresenham menghasilkan lingkaran juga. Apa bedanya kalau begitu? Ya. Kalau kita telah lebih dalam, lebih jauh, coba perhatikan gambar algoritma dasar. Kita bisa lihat di situ, titik-titik oranye itu tidak merata jaraknya. Gradasinya tidak merata. Ada bagian yang kosong pada kiri dan kanan. Ya. Bisa diperhatikan di situ ya. Demikian juga algoritma polar. Algoritma polar ada gradasi yang kosong pada bagian atas sama bagian bawah. Sehingga hasilnya lingkaran juga tetapi kasar. Nah, perhatikan dengan Bresenham. Semua juring lingkaran itu terisi oleh piksel. Dan ini yang membuat algoritma Bresenham menjadi algoritma yang menarik untuk diimplementasikan. Nah, ini biar menjadi gambaran bahwa dalam penggambaran objek primitif, garis dan lingkaran, yang utama itu algoritma Bresenham. Tapi sebagai yang mempelajari grafika komputer, kita perlu memahami konsep dasar, bagaimana algoritma dasar, bagaimana algoritma polar. Nah, beberapa aktivitas yang bisa kita gunakan adalah kita bisa mengimplementasikan tentunya dalam program komputer. Nah, para mahasiswa diharapkan bisa membuat aplikasi sederhana menerapkan dengan program komputer
bagaimana persamaan garis, bagaimana algoritma dasar, bagaimana DDA, bagaimana percent ham. Demikian juga dengan lingkaran. Ya, sebagai mahasiswa informatika, ini adalah hasil setelah mempelajari algoritma, tidak sampai ke algoritma, tapi kepada program komputer. Saya kira ini mengakhiri kuliah kita pada topik ini. Nanti pada sesi selanjutnya kita akan mempelajari transformasi. Bukan transformasi, tetapi windowing dan clipping, ya, yang mungkin topik-topik yang mendasar dalam bidang komputer. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.